Pemirsa Bursa Efek Indonesia atau Bursa Pasar Saham Indonesia kembali mendapat sorotan global. MSCI masih membekukan rebalancing index untuk saham Indonesia. Bahkan sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia dikabarkan berpotensi didepak dari indeks MSCI. Lalu apa sebenarnya yang menjadi kekhawatiran investor global dan seberapa besar dampaknya ke stabilitas indeks harga saham gabungan? Kita akan membahasnya bersama dengan technical analyst BRI dan Reksa Sekuritas Reza Diovanda. Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Sobat Metro TV sekalian. Ya, Mas Reza, secara umum ya, yang dilakukan oleh Ya, MSCI dengan memperpanjang pembekuan rebalancing indeksnya, di dalam pernyataannya katanya sampai akhir Mei, baru Juni nanti akan mengumumkan, itu sebetulnya dampaknya bagi bursa, bagi investor, bagi Bursa Efek Indonesia, positif, netral, atau negatif? baik. Izin Pak Leo. Karena kalau misalnya kita melihat dari MSCI sendiri ya, ini artinya freezing yang kedua kalinya ya, di mana di Hmm, bulan Februari rebalancing kita dapat freezing, di bulan Mei pun kita di freezing kembali. Artinya tidak ada saham-saham yang masuk ataupun saham-saham yang dikeluarkan. Nah, hmm, kami melihat memang untuk review MSCI ini ada beberapa resikonya. Yang pertama, terkait penghapusan beberapa saham nih, itu memang persepsinya agak sedikit negatif nih. Karena memang itu kalau misalnya kita melihat respon pasar terhadap dua saham seperti Brand dan DSSA yang sudah masuk, itu cenderung untuk turun signifikan pada perdagangan di hmm, minggu ini. hmm, Namun, ada beberapa yang perlu dicermati nih, Pak Leo dan teman-teman sekalian. Yang pertama, ya, itu isu ini itu sudah dikonfirmasi bahwa indeks kita tidak jadi untuk diturunkan ke frontier market. Jadi untuk oh, Indonesia sendiri masih berada dalam ke kategori emerging market. Nah, itu akan dievaluasi kembali sesuai dengan metodologi dan juga kualitas pasar. Jadi bukan downgrade dari negara itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita melihat dari beberapa negara yang pernah terjadi ya case hmm, serupa seperti Pakistan, Argentina ataupun India dan juga Tiongkok, justru dengan adanya sentimen MSCI dan juga regulasi yang berubah, maka jika ini berhasil, ada potensi untuk kembali bullish kembali nih. Karena memang di hmm. situ kan ada potensi untuk penambahan dari jumlah ataupun dari bobot dari emerging market tersebut, sehingga memang secara jangka pendek memang ini cenderung negatif, namun kalau misalnya nanti berhasil untuk diterima oleh MSCI dan indeks global, maka cenderung untuk positif secara jangka panjang, Pak Leo. Oke, jadi mau mengulang lagi bahwa status Bursa Efek Indonesia saat ini tetap ada di kategori emerging market, tidak terlempar turun ke frontier market, itu confirm ya oleh MSCI? Kalau misalnya untuk FTSE kemarin baru saja confirm ya di beberapa minggu yang lalu, untuk Oh, MSCI FTSE. sendiri ini masih ya, untuk FTSE masih udah dikonfirmasi. Untuk Mm-mm. MSCI untuk pemberitahuannya pada perdagangan di hari kemarin juga ada potensi bahwa tidak diturunkan ke frontier market. Namun Hmm. poin pentingnya adalah untuk saham-saham yang masuk HSC, HCS itu dikeluarkan dari ada potensi untuk dikeluarkan dari indeks yang Ya, ada di MSCI, Pak Leo. ya itu maksudnya supaya kemudian eh, ditiadakan lah ya atau diminimalkan saham yang kepemilikannya itu hanya dipegang oleh segelintir orang. Sederhananya begitu ya, Mas Reza ya? Betul sekali, Pak Leo. Kalau saat ini, kalau kini kita akan ada skenario bahwa MSCI confirm nanti bulan Juni akan memutuskan tetap Indonesia itu ada di kategori emerging market, upaya reformasi keterbukaan transparansi yang dilakukan BEI, segenap SRO dan juga OJK memberikan hasil yang baik. Itu efeknya apa ke Indonesia? Apakah dalam kondisi itu serta-merta foreign investor akan langsung kembali lagi ke bursa atau seperti apa, Mas? Ya, tentu ya. Kalau misalnya kita bicara apakah dana asing ataupun foreign investor itu akan kembali ke Indonesia atau tidak, banyak sekali faktor-faktor dan juga katalisnya. Nah, Hmm, memang selain dari pergerakan dari geopolitik dunia ya terkait perang ataupun pergerakan harga komoditas dan lain-lainnya, iya, MSCI dan indeks global ini salah satu yang wajib untuk dicermati oleh para investor. hmm, Jadi, kalau misalnya nanti pada bulan Mei itu ada potensi dan resmi untuk ditetapkan beberapa
rebalancing dan tidak ada freezing kembali, bahkan ada kenaikan bobot, kami Mm, melihat memang ini dampaknya akan cukup positif. Karena di sini indeks global dan juga beberapa investor asing, manajer investasi itu bisa untuk langsung melihat ya, saham-saham yang punya potensi dan sudah terkonsentrasi ya di MSCI indeks tersebut. Sehingga memang kami melihat secara potensinya itu sangat besar, Pak, untuk dana mm, asing kembali masuk. Karena kalau mm, misalnya kita tarik secara year to date, itu investor asing terus-terusan untuk outflow ya dari ISG itu sendiri. Dan salah ya. satu katalisnya adalah freezing dari MSCI. Sebetulnya kalau bicara efek dari investor asing ya ke Bursa Efek Indonesia, ke IHSG, Mas Reza, dan juga ke saham-saham di Bursa Efek Indonesia, seberapa besar sebetulnya? Karena kalau kita lihat kan investor domestik saat ini juga sudah banyak jumlahnya. Seberapa besar efek dari investor asing di BEI saat ini? Ya, sangat besar ya. Karena kalau misalnya kita melihat sekarang walaupun memang untuk investor domestik sendiri sekarang secara rasio lebih besar dibandingkan investor asing. Nah, namun Mm-mm. kalau misalnya kita melihat dari beberapa saham-saham besar seperti perbankan, lalu juga saham-saham blue chip, itu majority ada juga banyak beberapa saham yang memang kepemilikan asingnya cukup besar, Pak Leo. Nah, Mm, dari hal tersebut, jika memang ada filter dari MSCI tersebut ya, kalau misalnya ada freezing, lalu juga ada penurunan bobot dan penghapusan saham, maka ini adalah salah satu alasan kenapa investor asing itu justru menjual saham-saham dengan kapitalisasi pasar besar. Sehingga mm, memang dengan ada penurunan saham-saham tersebut, maka untuk pergerakan ISG pun terdampak cenderung ya. untuk terbatas maupun melemah, Pak. Seperti itu. Mas Reza, ini amit-amit ya, semoga tidak terjadi. Tapi kalau Ya, misalnya masih belum mencukupi juga soal transparansi, soal kepastian investasi asing bisa masuk dan bisa keluar dengan mudah. Misalnya itu tidak terpenuhi, kemudian MSCI menurunkan rating Indonesia, bursa efeknya masuk ke frontier market, itu artinya serta-merta apa ya? ya, kalau misalnya kita melihat memang dampaknya itu terbagi menjadi dua ya. Kalau misalnya secara saat ini regulasi yang sedang berjalan, entah Hmm, itu penurunan bobot atau penghapusan saham. Nah, hmm, kalau misalnya kita bicara secara pasar keseluruhan, yang paling mengerikan dan yang paling berbahaya ya dalam tanda kutip itu adalah ya, penurunan bobot dan juga penurunan dari status pasarnya. Karena apa? Karena itu berhubungan langsung dengan yang namanya pasif fund global. Di mana kalau hmm, misalnya ada penurunan bobot, juga ada penurunan status pasar, maka ada potensi dana-dana yang sudah ada di Indonesia sebelumnya itu cenderung untuk keluar terlebih dahulu. hmm, Nah, tapi kalau misalnya risikonya itu adalah penghapusan saham seperti yang berpotensi di saham DSSA maupun brand, itu ya, hanya di saham-saham tertentu saja. Dan jadi kalau hmm, misalnya kita melihat memang kalau misalnya amit-amit ya nanti ke frontier market walaupun ya, secara beberapa analis tuh melihat tidak akan kelasnya Indonesia itu tidak akan untuk turun nih ke frontier market. Tapi kalau hmm, misalnya amit-amit ada case seperti itu, maka ya. memang potensi outflow dari investor asing itu cukup besar, Pak Leo. Kira-kira dalam perjalanan waktu sampai kita menunggu itu bulan Mei sampai Juni, apa yang bisa dilakukan oleh investor lokal? Karena kalau kemudian kita sangat tergantung kepada apa keputusan MSCI kan ya tidak ada trading juga, tidak ada yang bisa berusaha menciptakan cuan, Mas Reza. Apa yang bisa dilakukan investor domestik saat ini, Mas Reza? Baik, nah kalau misalnya kita melihat dari investor domestik sendiri, sebenarnya masih banyak pilihan dan banyak strategi yang bisa dijalankan. Yang Hmm, pertama, jika memang kita perlu waktu untuk menunggu ya sampai di bulan Mei dan Juni nanti ya konfirmasi dari MSCI, mungkin kan hmm, ada beberapa saham yang punya narasi index play. Nah, di situ kalau misalnya kita masih tahu ada ketidakpastian yang ada, untuk menurunkan tingkat resiko, kita bisa untuk memilih saham-saham yang sekiranya tidak punya hubungan yang tinggi terhadap indeks play tersebut. hmm, Contoh misalnya kita bisa melihat saham komoditi yang saat ini mempunyai sentimen yang berbeda. Sentimen dan narasinya itu terkait kenaikan harga komoditas akibat hmm, adanya perang geopolitik yang ada di Timur Tengah. ya, Atau kita juga bisa melihat
dari strategi wait and see ya, dari beberapa saham yang punya potensi untuk masuk ke index play. Tapi kan kalau misalnya kita melihat dari beberapa aksi yang dilakukan baik dari regulator maupun emiten ya, itu cukup positif Pak Leo. Yang Hmm, pertama, dari Bursa Efek Indonesia itu telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti HCS, free float 15%, HSC klasifikasi ya. dari kepemilikan saham, dan lain-lain. Nah, itu kan salah satu aksi Ya, yang memang ditujukan untuk menjawab keraguan dari MSCI. Dan dari ya, emitennya sendiri, itu banyak banget konglomerasi yang memang melakukan aksi korporasi untuk menjual sahamnya. ya. Artinya apa? Artinya di sini ada potensi untuk peningkatan free float dari saham-saham tersebut. Hmm. Sehingga akan mengurangi resiko dari masuk ke HCS dan beberapa resiko-resiko dari regulasi dan juga MSCI, Pak Leo. Sejauh ini Anda cenderung percaya bahwa nanti MSCI di Juni akan mengkonfirmasi Bursa Efek Indonesia betul tetap ada di emerging market atau sebaliknya. Lalu soal beberapa saham tadi yang kita sudah sebut ada Brand, ada DSSA yang high shareholding concentration-nya di atas 95% itu benar-benar dipercaya oleh MSCI sudah membagi kepemilikan sahamnya cenderung tetap akan di emerging market atau masih ada risiko tidak seperti itu Mas Reza? Oke, kalau misalnya kita berkaca dari roadmap yang sudah dibuat oleh Bursa Efek Indonesia ya, jadi Iya. memang dari bulan Januari kita ditetapkan untuk freezing di bulan Februari, lalu di bulan Maret, April ini kembali freezing kembali di bulan Mei sampai Juni ini. Nah, Hmm, kami melihat dari beberapa aksi ya yang telah diberikan oleh OJK sebagai regulator Bursa Efek Indonesia dan juga emiten-emiten, kami sebagai beberapa analis juga melihat ini ada potensi bahwa ini punya ujung yang cukup baik, Pak Leo. Karena hmm, memang di sini aksinya itu sudah mempunyai benchmark, di mana benchmark itu sebelumnya ada di beberapa pasar yang di Asia, baik itu dari India dan di negara lainnya, dan memang itu cenderung untuk diterima oleh MSCI. Jadi memang untuk konsensus dan juga proyeksinya sih di bulan Mei ya, sampai Juni nanti akan ada potensi untuk lebih baik lah ataupun diterima dan tidak baik. diturunkan ke frontier market. Itu harapan kita bersama dan kita harap juga transparansi kemudian juga konsentrasi yang lebih tersebar kepemilikan saham benar-benar tercipta permanen ya, bukan hanya demi meyakinkan MSCI. Mas Reza Diovanda, Technical Analyst BRI dan Reksa Sekuritas, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.